Ini adalah cerita tentang gadis desa pengembala sapi ini ditolong monyet ini hingga menjadi kaya raya. Pagi di desa Waringin Sari selalu dimulai dengan suara kokok ayam, gemerisik daun jati, dan embusan angin yang membawa aroma tanah basah. Bagi kebanyakan penduduk desa, pagi adalah awal dari harapan baru. Tetapi bagi Raras, gadis penggembala berusia 17 tahun, pagi hanyalah pengingat bahwa perjuangan masih panjang. Setiap hari ia bangun sebelum matahari muncul, memeriksa ayahnya yang terbaring lemah, lalu berangkat menggembala 5 ekor sapi milik Juragan Suroto. Itulah satu-satunya pekerjaan yang ia punya. Rumahnya berdiri di pinggir hutan, terbuat dari papan kayu yang usianya lebih tua dari dirinya sendiri. Atapnya bocor di beberapa sisi. Di dapurnya hanya ada tungku kecil dan satu panci hitam legam yang menjadi saksi betapa seringnya Raras memasak sekadar nasi jagung. Namun meskipun miskin, Raras selalu memastikan ayahnya makan duluan. Itulah prinsip yang ditanamkan almarhum ibunya sebelum meninggal ketika ia masih kecil. Raras, rezeki itu bukan seberapa banyak yang kita dapat, tapi seberapa besar hati kita memberi. Pagi itu, ketika ia memasang tali di leher sapi-sapi yang akan ia gembalakan, tetangga-tetangga yang lewat mulai bergosip seperti biasa. Kasihan, ya. Gadis itu masa depannya suram, kata seorang ibu-ibu sambil membenarkan jaritnya. Iya. Mau jadi apa dia? Cuma penggembala. Ayahnya sakit-sakitan. Bunganya tak pernah ada laki-laki yang melirik, sambung yang lain. Raras tersenyum tipis, berpura-pura tak mendengar. Hatinya sedikit perih, tapi ia sudah terbiasa. Di desa itu, kemiskinan adalah bahan pembicaraan sehari-hari, dan ia tahu bahwa hanya dirinya yang bisa memperbaiki nasibnya. Ia menuntun sapi-sapinya menuju padang rumput di tengah hutan, tempat yang sudah menjadi sahabatnya sejak kecil. Perjalanan menuju padang itu melewati pohon-pohon tinggi yang daunnya saling bersentuhan seperti tangan-tangan raksasa. Cahaya matahari menembus sela-selanya, menciptakan garis-garis keemasan yang jatuh tepat di wajah Raras. Sesekali ia berhenti untuk memungut ranting kering atau menarik rumput liar yang berduri agar tidak melukai kaki sapi-sapinya. Setelah sampai di padang rumput, Raras duduk di atas batu besar favoritnya. Ia melepaskan caping, menata rambut hitam panjangnya, dan menghela napas panjang. Suara sapi yang mengunyah rumput dan suara burung yang bersahutan membuat suasana hutan terasa damai. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Dari kejauhan terdengar suara gaduh, seperti ranting patah dan langkah kaki terburu-buru. Raras bangkit, menatap sekeliling. Sapi-sapi pun tampak gelisah. Mereka mengangkat kepala, menghentikan kunyahan rumput, dan memperhatikan arah suara. Tak lama kemudian, suara itu semakin jelas. Suara teriakan, kemudian suara pukulan, dan suara ringkikan pendek yang bukan milik manusia. Raras menelan ludah. Ada ketakutan, tetapi juga rasa penasaran. Tanpa pikir panjang, ia berlari pelan menuju arah suara, menyibak semak belukar. Hatinya berdebar, namun langkahnya tetap mantap. Saat ia sampai di balik pohon besar, pemandangan yang ia lihat membuat darahnya mendidih. 4 orang pemburu liar sedang mengelilingi seekor monyet putih. Bulu monyet itu bersih dan bersinar keperakan. Matanya bulat, bening, dan penuh ketakutan. Salah satu pemburu memegang tali, mencoba mengikat monyet itu ke batang pohon. 2 lainnya memegang tongkat. Cepat, iket wae. Iki monyet langka, harga bisa nganti puluhan juta, kata seorang pemburu bertubuh tambun. Dia liar banget, Pak. Lihat, hampir gigit aku tadi, jawab yang lain sambil memukul monyet itu dengan tongkat.
Monyet putih itu mengerang kesakitan. Tubuhnya menggigil. Namun meskipun ketakutan, ia tetap berusaha melindungi dirinya. Tanpa sadar, Raras sudah maju beberapa langkah. "Berhenti! Jangan pukul hewan itu," serunya lantang. Semua pemburu menoleh. Ekspresi mereka berubah dari kaget menjadi mengejek. "Walah, Iki si penggembala miskin," ejek salah satu sambil tertawa. "Ngapain kamu ikut campur?" Raras menguatkan hatinya. Dia tidak salah apa-apa. "Lepaskan dia." Pemburu tambun itu mengangkat tongkatnya. "Pergi. Ini bukan urusanmu. Kalau kamu ikut campur, kamu yang bakal celaka." Raras tahu dirinya tak punya kekuatan apa-apa. Ia hanya seorang gadis kurus, pakaiannya pun lusuh. Namun ia tak bisa membiarkan kekejaman itu terjadi di depan matanya. Ada sesuatu dalam diri monyet putih itu, entah auranya atau tatapan matanya, yang membuat Raras merasa harus melindunginya. "Tidak," jawabnya tegas. "Aku tidak akan pergi." Dalam sekejap, salah satu pemburu mendorongnya keras hingga ia jatuh menabrak akar pohon. Punggungnya terasa nyeri. Namun yang lebih menyakitkan adalah melihat monyet itu menjerit ketakutan. Raras mencoba bangkit, tetapi pemburu lain menahan bahunya. "Sudah kubilang, jangan ikut campur." Monyet putih itu menatap Raras. Tatapannya berbeda. Seolah ia memahami perjuangan gadis itu. Mata mereka saling bertemu. Ada getaran halus yang membuat Raras merinding. Seolah monyet itu mencoba berkata, "Jangan takut." Tepat saat tongkat hendak menghantam monyet itu lagi, monyet tersebut melompat cepat ke arah Raras. Ia berdiri di depan Raras, seakan ingin melindunginya. Pemburu tambun itu mengumpat, "Cepat tangkap! Jangan sampai kabur." Raras menutup mata, bersiap menerima pukulan jika perlu. Namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah hutan. Angin berhembus kencang. Daun-daun berguguran. Para pemburu terkejut dan menoleh. Dalam sepersekian detik, satu cabang besar jatuh dari pohon tepat di depan mereka. Para pemburu panik. "Wah, pertanda buruk. Ayo pergi. Kita kena sial kalau lanjut." Mereka berlari terbirit-birit, meninggalkan monyet putih dan Raras yang masih terduduk di tanah. Raras terengah-engah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Apakah itu kebetulan? Atau hutan benar-benar membela dirinya? Monyet putih itu perlahan mendekat. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh lengan Raras seolah bertanya apakah ia baik-baik saja. Raras tersenyum kecil. "Terima kasih, kamu juga baik-baik saja." Monyet itu mengangguk, atau setidaknya gerakannya seperti anggukan. Raras tertawa kecil, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia berdiri dan menepuk kepala monyet itu. "Mulai sekarang, kamu aman. Aku akan melindungimu." Dari kejauhan, sapi-sapi menguak, memanggil Raras kembali. Tapi monyet putih itu tidak kabur. Ia tetap berdiri di samping Raras, seperti sudah memutuskan untuk mengikutinya. Raras mengambil capingnya, menatap hutan yang semakin teduh. Ia tidak tahu bahwa hari itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Ia tidak tahu bahwa monyet putih itu bukan hewan biasa. Ia tidak tahu bahwa takdirnya akan berubah selamanya. Namun satu hal ia tahu pasti. Pertemuan itu bukan kebetulan. Dan hidupnya tak akan pernah sama lagi. Sejak peristiwa pemburu liar itu, suasana hutan terasa berbeda bagi Raras. Entah mengapa,
Setiap langkah yang ia ambil seolah terasa lebih aman, lebih ringan, dan lebih lembut. Pagi-pagi berikutnya, ketika Raras menggiring sapi menuju padang rumput, ia merasakan ada yang mengikutinya dari kejauhan. Gerakannya cepat, namun tidak mengancam. Pada awalnya Raras mengira itu hanya seekor kijang atau burung besar. Tetapi setelah menempuh perjalanan hampir setengah jam, suara ranting patah yang pelan namun konsisten itu membuatnya kembali menoleh. "Siapa di sana?" serunya sambil mengerutkan dahi. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin. Namun ketika Raras melanjutkan perjalanan, ia kembali mendengar langkah kecil itu. Kali ini lebih dekat. Raras mempercepat langkah, lalu berhenti mendadak, berpura-pura memeriksa tali sapi. Dari sudut matanya, ia mengintip ke arah semak-semak. Di sana, terlihat sekilas bulu putih. Raras menghela napas lega sekaligus heran. "Kamu lagi?" "Ya." Monyet putih yang ia selamatkan kemarin kini mengikuti dari jauh sambil mengintip malu-malu. Tubuhnya masih tampak lemah, tetapi matanya sudah tidak sesuram kemarin. Raras tersenyum kecil. "Kalau kamu mau ikut, keluarlah. Aku tidak akan apa-apakan kamu," ucapnya lembut. Monyet itu tampak ragu. Ia menoleh kanan-kiri, seolah memastikan tak ada bahaya. Lalu perlahan-lahan, ia keluar dari balik semak. Langkahnya pelan, matanya penuh kewaspadaan. Raras jongkok, menatapnya sejajar. "Kamu tidak perlu takut." Monyet itu mendekat dan duduk di dekat kaki Raras. Ia bersuara pelan, seperti menggumam. Raras mengulurkan tangan, dan monyet itu menyentuhnya dengan lembut. Sentuhan itu membuat Raras tersenyum bahagia. "Mulai sekarang, aku panggil kamu Kuma," katanya sambil tersenyum. Artnya monyet putih kecil. Kuma tampak menyukai nama itu. Ia berputar-putar kecil lalu duduk di pundak sebuah batu, menatap Raras penuh rasa penasaran. Hari itu, untuk pertama kalinya, Raras menggembala sapi ditemani Kuma. Alangkah mengejutkannya saat ia melihat Kuma tidak hanya mengikuti, tetapi juga membantu. Saat salah satu sapi mulai berjalan terlalu jauh, Kuma melompat ke sebuah ranting lalu bersiul keras. Sapi itu berhenti, terkejut, lalu kembali ke kelompoknya. Raras tertawa kecil. "Pintar sekali kamu ini." Saat Raras duduk untuk beristirahat, Kuma mengumpulkan buah-buah hutan dan meletakkannya di samping gadis itu. Buah itu segar, warnanya cantik, dan sebagian tidak pernah dilihat Raras sebelumnya. "Untuk aku?" tanya Raras. Kuma mengangguk. Raras memakan satu. Rasanya manis dan dingin, seperti baru diambil dari hutan paling dalam. Kuma tampak senang saat melihat Raras menikmatinya. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Ketika matahari mulai naik tinggi, dari arah pinggir padang rumput terdengar suara-suara orang yang tak asing. Suara yang membuat dada Raras langsung mengecil. "Tuh anak miskin sudah datang." Itu suara Siti dan Dewi, dua anak perempuan juragan yang sudah lama membuli Raras. Keduanya datang bersama dua temannya. Mereka mengenakan baju bagus, rambutnya rapi, dan masing-masing membawa ponsel. "Kok kamu masih kerja di sini, Ras?" ejek Siti. "Kupikir kamu pingsan kemarin setelah sok-sokan menolong hewan liar." Dewi tertawa nyaring. "Dasar gadis miskin. Mana ada kerjaan lain?" Raras menghela napas panjang. Ia sudah terbiasa dengan penghinaan itu. Ia memeriksa sapi-sapinya, memastikan mereka tetap tenang. Namun Siti memperhatikan Kuma yang sedang duduk di atas batu. Matanya melebar.
Itu monyetnya. Dewi mendekat. Ih, lucu. Ras, kamu curi dari hutannya? Aku tidak mencuri, jawab Raras ketus. Dia datang dengan sendirinya. Tetapi mereka tidak percaya. Mana ada monyet ikut gadis miskin kayak kamu, ejek Dewi sambil mendekat ke Kuma. Kuma merasa tidak nyaman. Ia mundur dan menggeram pelan. Lucu banget. Aku mau videoin, seru Siti sambil menyalakan ponsel. Melihat itu, Kuma semakin tegang. Ia tidak suka disorot. Mendadak, Siti mendekat terlalu dekat, dan Kuma melompat ke bahu Raras, memeluknya erat, ketakutan. Halah! Sok dilindungi sama monyet, teriak Siti. Kuma mengeluarkan suara peringatan, membuat Siti kaget dan mundur. Raras berdiri, tubuhnya gemetar menahan marah. Sudahlah. Kalian pergi saja. Jangan ganggu kami. Namun ejekan itu belum berhenti. Pantas kamu tidak laku, Ras. Tinggalnya sama monyet, ejek Dewi sambil tertawa. Hati Raras diremas. Tetapi sebelum ia sempat bicara, Kuma melompat ke depan dan mengangkat kedua tangannya, berdiri tegak seperti hendak melawan. Postur tubuhnya membuat para gadis desa mundur ketakutan. Hi! Seram, jerit Dewi. Siti segera memegang lengannya. Ayo pulang. Jangan dekat-dekat sama anak aneh dan monyetnya. Mereka semua lari terbirit-birit sambil berteriak. Raras hanya menghela napas panjang. Ia menatap Kuma yang kini kembali duduk santai. Terima kasih, tapi kamu tidak boleh menyerang orang sembarangan, ya? Katanya pelan. Kuma menunduk, seolah merasa bersalah. Raras mengelus kepalanya. Tidak apa-apa. Kamu hanya ingin melindungiku. Menjelang siang, Kuma membantu Raras mencari kayu bakar, memetakan lokasi rumput hijau, bahkan membantu mengusir ular kecil yang hampir mendekat. Tapi saat sore tiba dan Raras hendak mengajak sapi pulang, Kuma berhenti di tengah jalan. Ia menatap hutan yang lebih dalam. Matanya tajam, seolah mencoba memberi isyarat. Kuma, kamu mau aku kemana? Tanya Raras. Kuma mengulurkan tangan kecilnya, menarik ujung baju Raras agar mengikutinya. Kamu ingin aku ikut ke hutan bagian dalam? Kuma mengangguk. Raras menelan ludah. Hutan bagian itu sangat jarang dimasuki penduduk karena banyak rumor, katanya penuh roh penunggu, katanya banyak binatang buas, dan katanya tidak ada yang bisa kembali jika masuk terlalu jauh. Namun mata Kuma membuat Raras merasa aman. Baiklah, tapi hanya sebentar. Raras meninggalkan sapi di padang rumput yang aman. Kuma berjalan pelan namun mantap, memimpin gadis itu melewati akar-akar pohon besar, batu-batu lumut, dan semak yang tumbuh rapat. Suasana hutan terasa berbeda. Sunyi, namun tidak menakutkan. Seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang bijak. Baru beberapa menit berjalan, Kuma berhenti di sebuah batang pohon besar yang tumbang. Ia menatap Raras, lalu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara lembut. Ku-ma. Raras terpaku. Jantungnya seperti berhenti. Apa kamu, barusan bicara? Bisiknya. Kuma mengangguk. Raras mundur satu langkah. Ia tidak percaya dengan apa yang didengar. Bukan suara manusia, tetapi jelas itu nama yang ia berikan kemarin. Dalam diam hutan yang sunyi, Raras merasakan sesuatu mengalir di punggungnya, rasa dingin, rasa kagum, rasa tidak percaya. Kuma, kamu bukan monyet biasa, kan?
Kuma menatapnya, matanya bersinar lembut. Ia melompat ke bahu Raras dan memeluknya. Dan di detik itu, Raras tahu hidupnya akan berubah. Dan keajaiban baru saja dimulai. Sore itu, langit mulai berubah warna menjadi jingga keemasan. Cahaya matahari yang menembus sela daun seolah membentuk lorong cahaya yang indah, namun hati Raras tidak tenang. Ia masih terpaku pada kenyataan bahwa Kuma bisa bicara, meski hanya satu kata, meski hanya namanya. Tubuhnya sedikit gemetar saat menatap monyet kecil itu. Kuma, yang kini duduk di bahunya, tampak tenang seperti biasanya. Ia bahkan mengusap kepala Raras dengan jemari kecilnya, seolah mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Bisik Raras pada dirinya sendiri. Kuma, kamu siapa sebenarnya? Kuma hanya menatapnya dengan mata bulat yang lembut. Namun sorot mata itu, ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang dewasa. Sesuatu yang menyimpan rahasia besar. Perjalanan ke dalam hutan semakin dalam. Raras mulai ragu. Kuma, kita tidak boleh terlalu jauh. Hari sudah hampir malam. Ayahku menunggu makan, kata Raras lirih. Tetapi Kuma kembali menarik ujung bajunya, memaksa ia mengikuti. Raras menelan ludah. Ada rasa takut yang menembus dadanya, namun ada pula perasaan aneh, seolah-olah sejak ia bertemu Kuma, hidupnya sedang dipandu menuju sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Ia mengangguk pelan. Baiklah, aku ikut. Kuma melompat turun, berlari kecil, lalu berhenti setiap beberapa meter untuk memastikan Raras mengikutinya. Mereka melewati akar yang menjalar seperti ular, melintasi semak yang tingginya hampir sebahu Raras, hingga akhirnya hutan terbuka menjadi sebuah ruang luas yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Raras ternganga. Sebuah tempat yang tersembunyi dari desa. Tempat yang bahkan mungkin tidak pernah dikunjungi manusia. Di tengah ruang hutan itu berdiri sebuah pohon raksasa. Begitu besar hingga 5 orang dewasa pun tidak akan cukup untuk melingkari batangnya. Daunnya berkilauan seperti seluruhnya dilapisi embun perak. Akar-akar besar membentuk lengkungan yang menyerupai pintu alami. Angin tiba-tiba berhenti. Suara burung hilang. Sunyi. Tenang. Tapi bukan menakutkan. Lebih tepatnya, seperti sedang berada di hadapan sesuatu yang suci. Raras menatap pohon itu tanpa berkedip. Apa ini? Kuma melompat ke akar pohon itu dan berdiri tegak. Ia menatap Raras, lalu mengeluarkan suara pelan. Ras. Raras membeku. Tubuhnya lemas. Tidak percaya dengan apa yang didengar. Kamu bisa bicara namaku? Kuma mengangguk. Raras mundur 1 langkah. Jantungnya berdebar keras. Tidak, ini tidak mungkin, monyet tidak bisa bicara. Kamu bukan hewan biasa. Kuma menunduk, lalu memukul-mukul dadanya pelan. Gerakannya seperti sedang mengumpulkan keberanian. Ia mengangkat tangannya ke arah pohon besar itu, lalu mengeluarkan suara lirih yang lebih jelas. Kuma, penjaga. Raras terdiam. Penjaga? Kamu, penjaga hutan? Kuma mengangguk sekali lagi. Mata Raras melebar. Rasa dingin menjalari tulang belakang. Dari kecil, warga desa sering menceritakan legenda tentang penjaga hutan, makhluk-makhluk suci yang dipercaya menjaga keseimbangan alam, tetapi tak pernah menampakkan diri pada manusia. Tapi, kenapa kamu muncul kepadaku? Bisik Raras. Kuma tidak menjawab. Ia melompat naik ke akar pohon, lalu masuk ke dalam lubang yang terbentuk alami.
Ia menoleh dan menggerakkan tangannya, menyuruh Raras mengikutinya. Raras menatap lubang gelap itu. Ketakutan menyeruak dari dalam dadanya. Tapi Kuma, aku takut. Namun Kuma kembali memanggil dengan lembut. Ras. Suara itu meruntuhkan seluruh keraguannya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk. Di dalam, suasananya berbeda. Akar-akar pohon membentuk ruangan seperti goa alami. Cahaya lembut keluar dari jamur-jamur kecil yang menempel di dinding akar. Udara di dalamnya hangat dan harum, seperti campuran madu dan daun basah. Tepat di tengah ruangan terdapat batu datar dengan ukiran kuno. Entah kenapa, ukiran itu memancarkan cahaya halus. Raras mendekat. Jantungnya kembali berdeguk cepat. Kuma, tempat apa ini? Kuma duduk di dekat batu itu. Ia mengangkat satu daun kecil, lalu meletakkannya di permukaan batu. Tiba-tiba, ukiran itu bersinar lebih terang, membuat ruangan menjadi seakan hidup. Raras mundur ketakutan. Apa yang terjadi? Cahaya dari batu itu berputar pelan, seperti menghidupkan bayangan-bayangan yang membentuk gambar. Gambar pertama, seorang laki-laki tua berjubah hijau, memegang tongkat, berdiri di depan hutan. Gambar kedua, seekor monyet putih yang duduk di pundaknya. Gambar ketiga, pohon raksasa, pohon yang sama dengan yang ada di luar. Raras ternganga. Siapa mereka? Kuma menatap gambar itu dengan mata berkaca-kaca. Ia menepuk dadanya sendiri, lalu menunjuk bayangan monyet putih di ilusi tersebut. Kuma, dulu. Raras mengeluarkan napas pendek. Itu kamu? Kuma mengangguk. Matanya meredup. Dan orang tua berjubah hijau itu? Tanya Raras. Kuma menunduk lama. Suaranya lirih. Guru. Raras menahan napas. Kuma adalah penjaga hutan. Dan ia pernah memiliki guru manusia? Cahaya di batu kembali bergerak, membentuk gambar berikutnya. Gambar keempat, para pemburu liar memasuki hutan. Gambar kelima, monyet putih itu, Kuma, berusaha menghalangi mereka, tetapi ditangkap. Gambar keenam, sang guru tua mencoba melindungi hutan, tetapi para pemburu membakar sebagian wilayah hutan sakral itu. Gambar terakhir, sang guru menghilang dalam kabut cahaya. Kuma, kamu kehilangan gurumu? Tanya Raras dengan suara bergetar. Kuma mendekat, memeluk kaki Raras. Suaranya pecah. Sendiri. Raras berlutut dan memeluk Kuma erat-erat. Kehangatan tubuh kecil itu membuat hatinya ikut hancur. Kamu pasti sangat takut dan kesepian, ucap Raras lirih. Kuma mengangguk pelan. Setelah beberapa saat, cahaya di batu memudar. Ruangan kembali tenang. Hanya suara napas Raras dan Kuma yang terdengar. Kuma, kata Raras dengan suara mantap. Kenapa kamu membawa aku ke sini? Kuma menatap Raras lama, sangat lama. Kemudian ia meletakkan tangannya di dada Raras, tepat di atas jantungnya. Baik. Lembut. Berani. Raras terdiam. Hatimu, jaga, Kuma melanjutkan pelan. Hutan, pilih kamu. Raras terperangah. Aku, dipilih hutan? Kuma mengangguk. Aku, gadis miskin penggembala sapi? Yang bahkan orang-orang desa pun meremehkan. Kuma mengangguk lebih kuat. Ia menarik tangan Raras ke arah batu berukir itu. Sentuh. Raras ragu.
Tapi Kuma menatapnya dengan penuh keyakinan. Perlahan, Raras menyentuhkan telapak tangannya ke ukiran itu. Dalam sekejap, cahaya hangat mengalir melalui tubuhnya. Hatinya berdebar. Ia melihat sekilas gambaran rumput yang subur, sapi-sapi yang gemuk, sawah yang menguning, hutan yang hijau, dan dirinya berdiri di tengahnya. Sebagai seseorang yang dihormati. Sebagai seseorang yang kuat. Sebagai seseorang yang membawa rezeki. Cahaya itu tiba-tiba padam. Raras terjatuh, tubuhnya lemas, napas terengah. Kuma, apa yang barusan terjadi? Kuma memeluknya. Rezeki datang, katanya lirih. Raras menatapnya, mata melebar. Rezeki? Maksudmu, aku akan menjadi kaya? Kuma mengangguk pelan. Tapi sorot matanya penuh misteri. Mulai besok. Raras terdiam. Hatinya bergetar keras. Besok, apa yang akan terjadi pada hidupnya? Keajaiban baru saja membuka pintu pertama. Dan Raras belum siap untuk melihat seberapa besar dunia akan berubah untuknya. Beberapa hari setelah pengalaman menakjubkan bersama Kuma di hutan, kehidupan Raras di desa Waringin Sari tetap berjalan seperti biasanya, namun kini dengan rasa berbeda. Ia menyadari sesuatu, dunia yang ia kenal tidak sesederhana yang ia pikir. Hatinya penuh pertanyaan, namun satu hal jelas, Kuma bukan sekadar teman. Ia adalah penjaga, pembimbing, dan sahabat yang akan membawanya ke jalan yang belum pernah ia bayangkan. Namun desa tidak menunggu keajaiban. Hidup terus berjalan, dan krisis mulai menyelimuti warga. Sawah-sawah mulai menguning sebelum waktunya karena kekeringan. Mata air yang biasa memberi air bersih untuk rumah-rumah dan sawah mulai surut. Sapi-sapi ternak banyak yang sakit karena kurang pakan. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Orang-orang desa mengeluh, tetapi Juragan Suroto, pemilik lahan terbesar di desa dan majikan Raras, justru menjadi lebih ketat dan keras. Pagi itu, Raras keluar dari rumahnya lebih cepat dari biasanya. Ayahnya masih lemah, batuk-batuk dan memegangi dadanya. Ia menyiapkan nasi jagung seadanya untuk sarapan. Raras, jangan terlalu capek. Suara ayahnya lemah. Tubuhmu jangan sampai ikut sakit. Raras tersenyum pahit. Aku kuat, ayah. Aku harus menggembala sapi. Itu satu-satunya cara kita bertahan. Ayahnya hanya mengangguk, menundukkan kepala. Matanya penuh kekhawatiran. Raras menuntun sapi-sapinya ke padang rumput, sementara di kejauhan terdengar teriakan keras. Juragan Suroto sedang mengamuk di antara para penggembala. Kenapa sapi-sapiku tidak gemuk? Kenapa masih kurus? Teriak juragan. Tubuhnya tinggi besar, wajahnya merah padam, dan napasnya berat. Kalau kalian tidak bisa menanggung tanggung jawab, lebih baik pergi. Aku tidak butuh kalian. Seorang penggembala lain mencoba menenangkan. Pak, musim ini kekeringan. Tidak ada rumput yang subur. Juragan Suroto menatap tajam. Itu bukan urusanmu. Aku bayar kalian untuk bekerja. Kalau sapi mati, kalian yang tanggung. Ia menunjuk ke arah Raras dan ayahnya yang sedang lewat. Raras menunduk. Hatinya perih. Ia tahu ayahnya tidak mampu membayar ganti rugi jika sapi-sapi juragan sakit atau hilang. Tangan kecilnya gemetar saat ia menggiring sapi lebih dekat. Di tengah padang, salah satu sapi mulai gelisah. Ia menatap ke semak, lalu menjerit. Ternyata ada ular berbisa yang merayap di antara rumput. Sebelum Raras bisa bereaksi,
Kuma melompat cepat, menggigit ekor ular itu dan mendorongnya menjauh. Sapi itu menenangkan diri. Raras menatap Kuma dengan rasa kagum. "Terima kasih, Kuma. Kamu selalu ada di saat-saat sulit," ucap Raras lirih. Namun hatinya tetap cemas. Ia tahu ini tidak cukup. Satu peristiwa kecil bisa membuat juragan semakin marah. Keesokan harinya, keadaan menjadi lebih parah. Ayah Raras jatuh sakit lebih serius. Batuknya semakin kencang, dan ia kesulitan bernapas. Raras menatap wajah ayahnya yang memucat. Aku tidak punya uang untuk obat, Ayah," Raras berbisik sambil menahan air mata. Ayahnya hanya tersenyum lemah. "Jangan khawatir, Nak. Tuhan selalu punya cara." Raras menggenggam tangan ayahnya erat-erat. Ia merasa putus asa, tak berdaya. Namun kemudian, ia teringat goa rahasia di hutan yang ditunjukkan Kuma. Tempat di mana batu-batu bersinar, dan di mana Kuma menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Hati kecil Raras berdebar. "Kalau aku mengambil sesuatu dari sana, apakah itu salah? Tapi Ayah, aku harus menyelamatkanmu." Dengan napas bergetar, Raras menatap Kuma. "Kuma, aku ingin pergi ke goa itu lagi. Aku harus membantu ayahku. Aku tidak punya pilihan lain." Kuma menatapnya dengan mata lembut, lalu mengangguk pelan. Ia melompat ke pundak Raras, siap menemaninya. Perlahan, Raras menuntun sapi kembali ke tempat aman dan meninggalkan desa untuk sementara. Perjalanan ke goa terasa lebih panjang kali ini. Hutan yang sebelumnya terasa hangat kini tampak lebih gelap. Namun Kuma selalu ada di sampingnya, melompat di batang pohon, mengingatkan jalan yang aman, menunjukkan buah-buahan liar yang bisa dimakan, bahkan membantu mengusir ular dan serangga berbahaya. Ketika Raras sampai di goa, hatinya berdebar keras. Batu-batu bersinar, seperti menunggu. Ia mengambil beberapa kristal kecil, hati-hati agar tidak merusak formasi alami. Kristal itu bersinar lembut di tangan Raras, seakan memberi energi. Dengan penuh harap, Raras membawa kristal itu ke kota terdekat. Di pasar, ia mendapati bahwa kristal itu sangat berharga. Pedagang perdagangan kecil berani membayar harga tinggi karena mereka tahu itu langka. Raras menjual sebagian, dan dengan uang hasil penjualan, ia langsung membeli obat untuk ayahnya. Ketika ia kembali ke desa, hati Raras lega. Ayahnya sudah minum obat, batuknya mulai berkurang, dan wajahnya sedikit lebih cerah. Namun kabar baik itu tidak bertahan lama. Di desa, rumor mulai beredar. "Raras, bagaimana bisa punya uang untuk obat ayahnya?" Desas-desus terdengar di pasar. Beberapa orang curiga dengan keberadaannya di hutan. Anak-anak juragan yang selalu iri pun ikut membicarakannya. Juragan Suroto akhirnya memanggil Raras. "Kamu, kemana saja? Kenapa sapi-sapiku tetap kurus dan sakit? Dan, dari mana uangmu?" Raras menunduk. "Pak, aku hanya membeli obat untuk ayahku. Aku tidak ingin sapi sakit." Juragan Suroto menatap tajam. "Kamu berani berbohong di depanku? Aku tidak percaya. Kalau aku tahu kamu mencuri sesuatu dari hutan, aku tidak segan menghukummu." Raras hanya mengangguk. Hatinya panas. Ia tahu ia tidak salah. Namun di desa, orang yang miskin selalu dicurigai. Kuma muncul di samping Raras, duduk di pundak batu yang dekat. Tatapannya tegas, seolah memberi dukungan tanpa kata-kata. Raras menarik napas panjang.
Kehadirannya memberi keberanian. "Pak, aku tidak mencuri. Aku hanya mengikuti sesuatu yang baik," kata Raras dengan suara pelan tapi tegas. Juragan Suroto menatap Kuma dengan sinis. "Itu hewan? Kamu percaya hewan bisa menentukan baik atau buruk?" "Aku tidak percaya." Raras menunduk, tapi hatinya yakin. Ia tahu bahwa apa yang dilakukannya benar. Dan ia sadar satu hal, Kuma bukan sekadar teman, ia adalah kunci hidupnya yang baru. Malam itu, Raras pulang dengan hati campur aduk. Ia menatap ayahnya yang tertidur lemah, lalu memandang Kuma yang duduk di dekat jendela rumah. "Kamu tahu, Kuma, besok mungkin lebih sulit. Tapi aku tidak akan menyerah. Ayah harus sehat. Desa harus baik. Dan aku akan melakukan apapun," ucapnya lirih. Kuma hanya menatapnya, matanya berkilau di bawah sinar bulan. Seolah berkata, "Aku akan selalu bersamamu, Raras. Kita akan menghadapi semua ini bersama." Malam itu, Raras tidur dengan kepala dipenuhi mimpi. Tentang hutan, tentang kristal, tentang kekayaan, dan tentang kehidupan yang lebih baik bagi ayah dan desanya. Ia belum tahu sepenuhnya jalan yang harus ia tempuh, tapi satu hal jelas, keajaiban sedang memulai babak hidupnya yang baru. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di atas desa Waringin Sari. Raras bangun lebih awal, matanya masih berat, tetapi hatinya berdebar. Kuma sudah menunggu di jendela rumah, melompat ke pundaknya begitu Raras membuka pintu. Suasana pagi terasa berbeda, seolah alam sendiri menyambut gadis penggembala itu. Ia segera menuntun sapi-sapinya ke padang rumput. Jalanan desa masih sepi, hanya beberapa ayam dan suara burung yang terdengar. Raras merasa lega karena pagi ini ia bisa menyelesaikan pekerjaan tanpa gangguan. Namun, ia tahu Juragan Suroto tidak akan tinggal diam begitu saja. Ketika Raras sampai di padang rumput, ia merasakan hal aneh. Rumput di tanah yang sebelumnya kering dan gersang, kini tampak hijau segar, tumbuh subur tanpa alasan yang jelas. Bahkan beberapa bunga liar bermekaran, memancarkan warna-warna cerah yang kontras dengan kabut pagi. Raras terperangah. Ia menunduk, memetik satu helai rumput, dan membawanya ke hidungnya. Aroma segarnya begitu kuat, berbeda dari yang biasa ia hirup. Ia memandang Kuma, yang duduk di batu dengan tatapan serius. "Apakah ini keajaiban?" bisik Raras. Kuma mengangguk, lalu melompat di pundaknya Raras. Ia mengibaskan tangannya ke arah rumput-rumput, dan perlahan sapi-sapi yang tadinya kurus mulai menunjukkan tanda-tanda vitalitas. Mereka menggeram pelan, menegakkan kepala, dan mulai mengunyah rumput dengan lahap. Raras tersenyum lebar, hatinya dipenuhi haru. "Kuma, kamu benar-benar ajaib," katanya sambil mengusap kepala monyet itu. "Kamu membuat segalanya menjadi hidup, segalanya lebih baik." Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Dari kejauhan, terdengar suara sepeda motor. Raras menoleh dan melihat Juragan Suroto datang, wajahnya memerah penuh kemarahan. Ia menahan napas, merasa ketegangan mendadak memenuhi udara. "Raras!" teriak Juragan, suaranya keras hingga gema di padang rumput. "Apa-apaan ini? Rumput-rumputku, sapi-sapiku, kenapa tiba-tiba subur?" Raras menunduk, merasa ketakutan. Ia tahu Juragan bisa menjadi sangat kejam jika merasa haknya dirugikan. "Pak, aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya menggembala sapi-sapi ini." Juragan mendekat, menatap Raras tajam. "Jangan bohong padaku.
Aku tahu ada sesuatu yang kamu lakukan di hutan. Aku melihatmu menghilang beberapa hari lalu. Kamu pasti mengambil sesuatu. Raras menggeleng. Tidak, Pak. Aku hanya mengikuti sesuatu yang baik. Seseorang atau sesuatu di hutan. Juragan tertawa sinis. Hutan? Kamu tidak tahu apa-apa tentang hutan. Semua orang bilang hutan itu berbahaya. Jangan coba-coba menipu aku. Ia menuding Raras. Kalau kamu berani mengulanginya, aku akan ambil semua sapi itu darimu, dan mungkin lebih dari itu. Raras menunduk, hatinya hancur. Namun ia merasakan sentuhan lembut Kuma di pundaknya. Monyet itu menatap juragan dengan mata tajam, seolah menantang manusia besar itu. Raras tersenyum tipis, hatinya sedikit tenang. Kuma, jangan takut. Aku akan menghadapi ini, bisiknya pelan. Juragan tidak memperhatikan Kuma. Ia mulai menghitung sapi-sapinya, menepuk-nepuk tubuh mereka, lalu mengerutkan dahi. Bagaimana ini bisa terjadi? Sapi-sapiku lebih sehat, lebih gemuk, lebih kuat dari biasanya. Raras menarik napas panjang. Ia tahu sekarang adalah saatnya untuk berdiri tegar. Pak, mungkin alam memberi tanda bahwa kita harus merawat hutan, bukan merusaknya, ucapnya dengan suara pelan tapi mantap. Juragan menatapnya tidak percaya. Kamu berani menasehati aku? Anak miskin penggembala sapi seperti kamu, tidak tahu apa-apa. Raras mengangkat kepala. Aku mungkin miskin, Pak, tapi aku tidak bodoh. Aku tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jika kita merusak hutan, sapi-sapi kita dan desa kita akan menderita. Kuma meloncat dari pundak Raras dan berdiri tegak, seolah mendukung kata-kata Raras. Suara gemerisik hutan, angin yang lembut, dan cahaya pagi yang menembus daun-daun membuat suasana menjadi tenang tapi penuh wibawa. Juragan Suroto menelan ludah. Ia menatap sapi-sapinya yang kini tampak segar dan kuat, lalu menatap Raras kembali. Ada ketakutan samar di matanya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada kekuasaannya di desa ini. Namun kebanggaannya menahan dirinya untuk mengakuinya. Aku akan mengawasi kamu, katanya akhirnya. Suaranya masih keras, tapi nada marahnya berkurang. Ia memacu sepeda motornya dan pergi. Raras tersentak, tubuhnya gemetar. Ia menatap sapi-sapi, kemudian menatap Kuma. Kuma, apa yang baru saja terjadi? Aku tidak menyangka bisa menghadapi Pak Juragan. Kuma mengibaskan tangannya seolah berkata, kamu bisa. Aku selalu bersamamu. Raras tersenyum, hatinya hangat. Ia menyadari bahwa ini baru permulaan. Dunia mulai berubah, dan dirinya mulai merasakan kekuatan baru yang membantunya menghadapi masalah yang sebelumnya terasa mustahil. Hari itu Raras kembali ke rumah dengan hati penuh semangat. Ia membeli beberapa kebutuhan untuk ayahnya dengan sisa uang yang didapat dari menjual sebagian hasil hutan yang Kuma tunjukkan. Ayahnya terkejut melihat perubahan positif pada sapi-sapi dan harta kecil yang dibawa Raras. Raras, kau berhasil? Ayahnya bertanya dengan mata berkaca-kaca. Raras tersenyum, memeluk ayahnya. Iya, ayah, ini baru permulaan. Kuma dan aku akan membuat segalanya lebih baik. Desa kita, sapi-sapi kita, semuanya. Malam itu, ketika Raras berbaring di tempat tidurnya, Kuma duduk di sampingnya, menatap mata gadis itu dengan penuh arti. Raras tahu bahwa apa yang terjadi hari ini adalah awal dari keajaiban pertama,
dan juga awal dari konflik yang lebih besar dengan Juragan Suroto dan orang-orang yang iri dengan keberhasilannya. Namun ia tidak takut lagi. Kini ia punya Kuma, hutan, dan keberanian yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Dan dalam hatinya, Raras bertekad, ia akan mengubah hidupnya dan desanya, apapun yang harus ia hadapi. Beberapa minggu setelah keajaiban pertama dengan Kuma, hidup Raras perlahan mulai berubah. Sapi-sapi yang ia gembalakan tidak hanya sehat, tetapi menghasilkan susu yang melimpah. Rumput yang tadinya gersang kini subur, seolah hutan dan alam secara diam-diam memberkati gadis penggembala itu. Setiap pagi, Raras dan Kuma berjalan menuju padang rumput dengan perasaan berbeda. Raras merasa ringan, penuh semangat, dan kini ia mulai memandang dunia dengan mata yang lebih percaya diri. Kuma selalu setia di pundaknya, kadang melompat ke pohon untuk memantau sapi-sapi, kadang membawa buah-buahan liar yang segar untuk sarapan Raras. Suatu hari, ketika Raras sedang memerah susu sapi, seorang pedagang keliling datang. Matanya terbelalak ketika melihat sapi-sapi Raras gemuk, bersih, dan sehat. Ini luar biasa, seru pedagang itu. Dari mana kamu mendapat sapi-sapi sehebat ini, Nak? Raras tersenyum tipis. Hanya merawat mereka dengan baik, Pak. Itu saja. Pedagang itu menatap Kuma yang duduk di atas batu, matanya penasaran. Dan monyet kecil ini? Dia, hewan peliharaanmu? Raras mengangguk. Dia teman saya, Pak. Selalu menemani saya di hutan. Pedagang itu tersenyum sambil menuliskan pesanan. Ia bersedia membeli susu sapi Raras dalam jumlah besar, dan beberapa sapi yang sehat pun ia tawarkan untuk dibeli dengan harga yang cukup tinggi. Raras tidak percaya. Dengan senyum malu, ia menerima tawaran itu. Uang itu, meski sederhana, cukup untuk membeli obat bagi ayahnya dan makanan yang layak. Ia merasa hidupnya perlahan berubah, bukan karena sihir semata, tetapi karena usaha dan keberanian untuk percaya pada sesuatu yang ajaib. Namun tidak semua orang senang dengan perubahan Raras. Dari kejauhan, Siti dan Dewi, dua gadis desa yang selalu membuli Raras, memperhatikan dari balik pagar. Mata mereka berbinar iri, dan mereka mulai menyusun rencana untuk mengganggu gadis itu. Lihat, Ras, sapi-sapimu sekarang sehat. Dan kau, bahkan punya uang lebih, ejek Siti. Dewi tertawa sinis. Aku tidak suka. Ini tidak adil. Gadis miskin seperti dia, kenapa bisa begini? Kita harus melakukan sesuatu. Raras yang sedang memerah susu tidak menyadari tatapan mereka. Namun Kuma selalu waspada. Monyet putih itu menggeram pelan ketika melihat Siti dan Dewi mendekat. Jangan. Kuma. Jangan sampai mereka tahu kita punya sesuatu, bisik Raras pelan. Ia tahu orang-orang yang iri bisa menjadi sangat berbahaya, apalagi jika mereka tahu ada hal ajaib di hutan. Siti dan Dewi mulai menyebarkan rumor ke seluruh desa. Raras mencuri dari hutan. Dia dapat uang dari hal-hal ajaib. Beberapa tetangga mulai memperhatikan. Desas-desus menyebar, dan sebagian orang menjadi curiga. Meski demikian, ada juga yang percaya pada ketulusan Raras, tetapi mereka terlalu takut pada Juragan Suroto untuk membelanya. Raras merasa sedih, tetapi ia tidak menyerah. Ia tahu hutan dan Kuma selalu bersamanya. Ia belajar untuk diam, bersabar, dan membiarkan bukti kerja kerasnya berbicara sendiri. Suatu sore, ketika Raras menggiring sapi pulang, Kuma tiba-tiba berhenti di tepi hutan. Matanya menatap ke dalam hutan dengan serius. Raras mengikuti pandangannya.
Apakah ada sesuatu? Tanya Raras. Kuma mengangguk dan mengeluarkan suara pelan, seperti berbisik, hati-hati. Raras menyadari ada sesuatu yang salah. Ia merasakan udara berbeda, lebih berat, lebih tegang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang keras. Dari balik pepohonan muncul beberapa anak desa, termasuk Siti dan Dewi. Mereka membawa tongkat dan batu, tampak siap mengusir sapi-sapi Raras atau bahkan menyerangnya. Raras menahan napas. Kuma, bersiaplah, bisiknya. Kuma meloncat dari pundak Raras, berdiri di tanah dengan postur tegap. Ia menggeram keras, suara yang cukup untuk membuat anak-anak itu mundur sebentar. "Pergi, jangan ganggu kami," teriak Raras dengan suara tegas, jauh lebih berani daripada biasanya. Siti tertawa sinis. "Hahaha, gadis miskin sok berani. Kamu pikir monyetmu ini bisa melindungimu?" Namun Kuma tidak mundur. Monyet putih itu melompat cepat ke depan, menakut-nakuti mereka dengan suara peringatan yang nyaring. Anak-anak itu mundur, terkejut. Batu-batu kecil jatuh dari tangan mereka. Raras merasakan jantungnya berdetak kencang. Ia tahu ini momen penting. Ia menatap Kuma dan berbicara pelan. "Terima kasih, Kuma. Kamu selalu melindungiku." Kuma mengibaskan tangannya seolah mengatakan, "Aku selalu di sini, Raras." Anak-anak itu akhirnya pergi, meninggalkan desas-desus mereka sendiri. Raras menarik napas panjang, bahu gemetar, tetapi hatinya terasa ringan. Ia menyadari kekuatan yang dimiliki bukan hanya fisik, tetapi keberanian, keyakinan, dan kesetiaan. Malam itu, Raras duduk di samping ayahnya. Ia menunjukkan susu yang berhasil dijual dan uang hasil kerja kerasnya. Ayahnya tersenyum bangga, meski masih lemah. "Kamu benar-benar berubah, Nak," kata ayahnya dengan suara serak. "Bukan hanya kaya sedikit, tapi kau punya keberanian dan hati yang luar biasa. Aku bangga padamu." Raras tersenyum sambil menatap Kuma yang duduk di dekat jendela. Ia tahu, tanpa monyet putih itu, hidupnya tidak akan pernah sama. Kuma bukan sekadar hewan peliharaan, ia adalah sahabat, pelindung, dan guru. "Besok, kita akan mulai lebih banyak hal baik, Kuma. Untuk ayah, untuk desa, dan untuk semua yang membutuhkan," kata Raras lirih. Monyet itu mengangguk, menepuk pundak Raras dengan lembut. Cahaya bulan menyinari mereka berdua, menandakan awal perjalanan yang lebih besar. Raras tahu, keajaiban baru saja dimulai. Namun ia juga sadar, semakin besar keberhasilan, semakin besar juga iri hati orang-orang di sekitarnya. Siti, Dewi, dan Juragan Suroto mungkin belum menunjukkan niat jahat yang sebenarnya, tetapi Raras tahu konflik nyata akan segera datang. Malam itu, Raras menutup mata dengan keyakinan baru, dengan Kuma di sisinya, dan dengan hati yang berani, ia akan menghadapi semua rintangan. Dan dunia, suatu hari nanti, akan menyaksikan keajaiban yang ia bawa. Beberapa bulan berlalu sejak keajaiban pertama Raras dengan Kuma. Desa Waringin Sari mulai memperhatikan perubahan pada gadis penggembala itu. Sapi-sapinya sehat, sawah-sawah di sekitarnya mulai subur, dan hasil panennya pun melimpah. Orang-orang mulai bertanya-tanya bagaimana seorang gadis miskin bisa membuat perubahan sedemikian besar. Namun, tidak semua orang senang. Juragan Suroto, meski awalnya terkesan ragu dan takut, mulai merencanakan cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Ia merasa posisi dan pengaruhnya sebagai pemilik lahan terbesar terancam. Ia menatap Raras dengan mata penuh kepentingan tersembunyi. Sore itu,
Raras sedang mengembalakan sapi ketika Kuma tiba-tiba berhenti dan menatap ke arah hutan dengan serius. Rambutnya berdiri, dan monyet kecil itu menggeram lembut. "Ada apa, Kuma?" tanya Raras. Ia mengikuti pandangan monyet itu. Dari balik pepohonan, terlihat beberapa pria dewasa membawa peralatan berat, cangkul, parang, dan bahkan tali. Mereka tampak seperti akan melakukan sesuatu yang berbahaya di hutan. Raras menelan ludah. Ia tahu, jika mereka masuk ke hutan sakral itu, segala yang Kuma lindungi akan terancam. Ia menarik napas panjang dan menatap monyet putih itu. "Kuma, kita harus menghentikan mereka." Monyet itu mengangguk dan meloncat ke pundak Raras. Mereka berdua berlari menembus semak-semak, mengikuti jejak para pria itu. Raras merasa degup jantungnya semakin cepat, namun hatinya tenang. Ia tahu Kuma selalu berada di sisinya, dan hutan pun seolah memberi petunjuk jalan. Saat mereka tiba di pusat hutan, para pria itu sedang memotong beberapa pohon tua, salah satu yang diyakini Raras sebagai pohon suci yang pernah ia lihat di goa. Akar-akar besar yang menjalar di tanah kini terpotong, dan suara tumbuhan yang patah membuat Raras nyaris menjerit. "Berhenti!" teriak Raras dengan suara sekuat tenaga. Para pria itu menoleh, tertawa sinis. "Siapa kamu? Gadis kecil ini? Apa urusanmu dengan pohon-pohon ini?" Raras menelan ludah. Ia tahu tidak bisa melawan mereka dengan kekuatan fisik. Ia menatap Kuma. Monyet putih itu melompat ke depan, menatap mereka dengan mata tajam, seperti menantang. Tiba-tiba, sesuatu terjadi. Dari pepohonan terdengar suara gemerisik, ranting patah, dan bayangan-bayangan monyet muncul, bergerak cepat, mengelilingi para pria itu. Kuma memimpin mereka, menggerakkan tangan kecilnya seolah memberi perintah. Para pria terkejut dan mulai kehilangan kendali. Raras merasa jantungnya berdegup kencang. "Kuma, lakukan yang terbaik, tapi jangan sampai mereka terluka parah." Kuma mengangguk, lalu melompat ke salah satu pria, mencuri parang yang dipegangnya dan melemparkannya jauh ke dalam hutan. Pria-pria itu panik dan mulai berlari, tetapi akar-akar pohon tampak bergerak menahan langkah mereka. Raras merasa dunia di sekitarnya hidup, seolah hutan sendiri melindungi penjaganya. Setelah semuanya tenang, Raras duduk di bawah pohon suci itu, menatap Kuma dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Kuma, kamu selalu melindungi hutan dan aku. Aku tidak tahu apa jadinya tanpa kamu." Monyet itu menepuk pundaknya, seperti memberi jawaban tanpa kata. Keesokan harinya, kabar tentang insiden di hutan tersebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai membicarakan gadis penggembala yang memiliki monyet ajaib dan tampaknya memiliki keberuntungan luar biasa. Beberapa warga kagum, tapi sebagian lain, terutama mereka yang iri, mulai merencanakan cara untuk menjatuhkan Raras. Juragan Suroto, mendengar kabar itu, semakin gelisah. Ia memanggil Raras ke rumahnya. Wajahnya marah, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam, ketakutan dan iri hati. "Raras, kamu pikir dengan sapi-sapimu yang sehat dan sedikit keberuntungan, kamu bisa menyaingiku? Kamu salah besar," katanya dengan suara bergetar. Raras menunduk, tapi tidak takut. "Pak Juragan, aku hanya ingin hidup lebih baik. Tidak ada niat untuk menyaingi siapapun." Juragan Suroto menepuk meja keras, membuat Raras hampir terkejut. "Hanya ingin hidup lebih baik? Gadis kecil sepertimu, kamu pikir orang desa akan percaya? Aku akan memastikan mereka melihatmu sebagai ancaman, bukan pahlawan." Raras menelan ludah, hatinya bergetar. Namun ia tahu satu hal,
keberanian dan kejujuran akan selalu membimbingnya, dan Kuma selalu ada di sisinya. Malam itu, Raras duduk di samping ayahnya, menceritakan semua yang terjadi. Ayahnya mengelus rambutnya dengan lembut. "Nak, kamu luar biasa. Tidak banyak orang yang berani menghadapi ancaman dan tetap menjaga hati mereka." Raras tersenyum, meski hatinya masih cemas. Ia menatap Kuma yang duduk di jendela. "Besok, kita harus lebih berhati-hati. Orang-orang iri akan semakin banyak. Tapi Kuma, aku percaya kita bisa menghadapinya bersama." Kuma mengangguk, menepuk pundak Raras dengan lembut. Hutan, monyet putih, dan hati Raras kini menjadi satu kesatuan. Semua itu memberi kekuatan, bukan hanya untuk melindungi diri, tetapi juga untuk membantu desa yang membutuhkan. Raras tahu, perjalanan menuju kekayaan dan keajaiban yang lebih besar baru dimulai. Banyak tantangan menunggu, baik dari alam, manusia, maupun diri sendiri. Tetapi gadis penggembala itu kini tidak lagi takut. Ia percaya, dengan Kuma dan hati yang tulus, ia bisa menghadapi apapun. Di balik jendela rumahnya, bulan bersinar lembut, cahaya itu menembus pepohonan, seakan memberi pesan, keajaiban masih menanti, dan waktu Raras untuk bersinar baru saja dimulai. Pagi itu, matahari baru saja menembus kabut di desa Waringin Sari. Raras bangun lebih awal dari biasanya. Ia menatap sapi-sapinya yang kini sehat, gemuk, dan lincah. Suasana pagi terasa berbeda. Ada rasa hangat yang mengalir di hatinya, sebuah rasa lega karena jerih payahnya perlahan membuahkan hasil. Kuma sudah menunggu di jendela rumah, matanya bersinar penuh semangat. Ia melompat ke pundak Raras begitu gadis itu membuka pintu. Raras tersenyum, membelai kepala monyet putih itu. "Kamu selalu ada di sisiku, ya Kuma. Terima kasih." Hari itu Raras memutuskan untuk membawa sapi-sapinya ke padang rumput yang lebih jauh dari biasanya. Ia ingin memastikan mereka tetap sehat dan aman dari ancaman manusia maupun binatang liar. Namun, perasaan Raras mulai tidak nyaman. Ia merasa ada mata-mata yang mengintai. Benar saja. Dari kejauhan, Siti dan Dewi, dua gadis desa yang selalu iri, mengintip dari balik pepohonan. Mereka bergumam satu sama lain, tampak merencanakan sesuatu. Raras menelan ludah. Ia tahu bahwa iri hati manusia kadang lebih berbahaya daripada binatang liar. "Jangan khawatir, Kuma, kita selalu bisa menghadapi mereka," bisiknya pelan. Monyet itu mengangguk, matanya berkilat penuh kewaspadaan. Sambil menggiring sapi, Raras tiba di hutan dekat desa. Kali ini, ia ingin menjelajahi bagian hutan yang lebih dalam yang belum pernah ia datangi. Kuma meloncat dari pundaknya, memimpin jalan seperti biasa. Pohon-pohon yang tinggi meneduhkan, cahaya matahari menembus celah dedaunan, menciptakan pemandangan magis yang membuat Raras terpesona. Tiba-tiba, Kuma berhenti di depan semak tebal dan menatap ke arah sebuah celah sempit. Raras menoleh, merasa ada sesuatu yang berbeda. Udara di sekitar terasa lebih sejuk, dan aroma tanah basah bercampur dengan wangi bunga liar yang aneh. "Apakah ini goa lain?" tanya Raras pelan. Ia melihat Kuma melompat masuk ke celah itu. Dengan hati-hati, Raras mengikuti. Di dalam, mereka menemukan sebuah ruang tersembunyi. Batu-batu di dinding berkilauan, cahaya lembut memantul di lantai yang basah. Ada sebuah sumber air kecil yang mengalir, dan di dekatnya tumbuh tanaman-tanaman yang belum pernah Raras lihat. "Wow, ini indah," Raras berbisik. "Kuma, kita menemukan sesuatu yang sangat istimewa." Monyet itu melompat ke sisi Raras, menepuk pundaknya,
seakan menyetujui. Raras merasa hatinya berdebar. Ia tahu, tempat ini bukan hanya menakjubkan, tapi juga memberi tanda bahwa alam selalu mendukung mereka yang tulus. Setelah beberapa jam di hutan rahasia itu, Raras kembali ke desa dengan membawa beberapa tanaman langka yang bisa dijadikan obat herbal, buah-buahan yang lezat, dan beberapa batu berkilau. Ia menjualnya di pasar, dan sekali lagi, orang-orang kagum dengan hasil yang dibawanya. Orang-orang desa yang awalnya meragukan Raras kini mulai memperhatikannya dengan rasa penasaran. Beberapa dari mereka bahkan datang untuk meminta bantuan atau nasihat. "Raras, bagaimana kau bisa mendapatkan ini semua?" tanya salah satu tetangga. Raras tersenyum tipis. "Hanya mengikuti hati dan menjaga alam, itu saja," jawabnya. Ia tidak ingin terlalu banyak menjelaskan tentang hutan rahasia dan Kuma. Dunia ini belum siap untuk memahami keajaiban yang ia temukan. Namun kabar tentang keberhasilan Raras membuat orang-orang iri semakin gelisah. Siti dan Dewi menyebarkan rumor bahwa Raras memiliki cara curang, mencuri dari hutan atau bahkan menggunakan sihir jahat. Juragan Suroto mendengar kabar itu dan semakin gelisah. Ia mulai memikirkan cara untuk menahan pengaruh gadis kecil itu, takut posisinya di desa terancam. Raras merasa tekanan itu semakin besar. Ia tahu bahwa untuk tetap maju, ia harus bekerja lebih keras dan lebih berhati-hati. Kuma selalu menemaninya, memberi perlindungan, dan sesekali membawa Raras ke bagian hutan yang aman untuk mencari bahan-bahan berharga. Suatu malam, ketika Raras duduk di samping ayahnya, ia menatap uang hasil penjualan dan hasil panen sapi-sapinya. Ia tersenyum, tetapi hatinya berat. "Ayah, aku ingin desa ini menjadi lebih baik. Aku ingin semua orang bisa hidup layak, bukan hanya kita," ucapnya lirih. Ayahnya tersenyum penuh bangga. "Nak, kamu luar biasa. Tidak banyak orang yang peduli pada desa seperti dirimu. Tapi ingat, semakin besar keberhasilanmu, semakin banyak orang iri yang ingin menjatuhkanmu." Raras mengangguk. "Aku tahu, Ayah, tapi Kuma selalu bersamaku. Kita bisa menghadapi semuanya." Monyet putih itu melompat ke pundak Raras, menatap ayahnya dengan mata tajam seolah mengatakan, "Aku akan selalu melindungimu." Hari-hari berikutnya, Raras mulai melihat dampak positif dari usahanya. Orang-orang desa mulai meniru cara ia merawat sapi, menanam tanaman herbal, dan menjaga hutan. Desa yang tadinya tampak suram mulai hidup. Suara anak-anak bermain terdengar lebih sering, sungai mulai bersih kembali, dan kebahagiaan perlahan kembali ke wajah orang-orang. Namun di balik semua itu, Raras menyadari satu hal, kekayaan dan kemakmuran tidak datang tanpa tanggung jawab dan ancaman. Orang-orang yang iri, Juragan Suroto, dan bahkan mereka yang tidak mengerti keajaiban hutan selalu mengintai, siap menimbulkan masalah. Raras menatap Kuma saat senja tiba. "Besok, kita harus lebih hati-hati. Orang-orang iri akan semakin licik. Tapi Kuma, aku percaya kita bisa melewati semua ini. Kita hanya perlu terus percaya pada hutan, pada keajaiban, dan pada diri kita sendiri." Monyet itu mengangguk, matanya bersinar di bawah cahaya matahari senja. Mereka duduk bersama di tepi padang rumput, menatap sapi-sapi yang bermain, dan hutan yang menunggu untuk dijelajahi lebih jauh. Raras tahu, perjalanan menuju kekayaan dan keajaiban yang sebenarnya baru saja dimulai. Banyak rahasia hutan yang belum terungkap, banyak tantangan yang harus dihadapi, dan banyak orang yang harus diyakinkan bahwa kebaikan dan ketulusan bisa membawa perubahan besar. Di malam itu, Raras tidur dengan kepala penuh mimpi. Mimpi tentang desa yang makmur, ayahnya yang sehat, dan hutan yang selalu melindunginya.
Kuma tidur di sampingnya, menepuk pundaknya dengan lembut, seakan memberi pesan, keajaiban masih menunggu, dan ini baru permulaan. Musim hujan mulai tiba di desa Waringin Sari. Hujan yang turun dengan deras membuat tanah basah dan lembab, tetapi bagi Raras, ini adalah berkah. Rumput-rumput di padang gembala menjadi lebih hijau, sapi-sapi lebih sehat, dan aliran sungai yang tadinya kering kini jernih kembali. Namun, tidak semua hal berjalan mulus. Siti dan Dewi semakin licik. Mereka menyebarkan rumor yang lebih jahat, bahwa Raras menggunakan ilmu hitam dan monyetnya adalah makhluk gaib yang berbahaya. Beberapa tetangga yang sebelumnya kagum mulai ragu. Bisik-bisik iri mulai terdengar, dan perlahan ketegangan di desa meningkat. Juragan Suroto menyadari bahwa usaha menakut-nakuti gadis itu dengan kata-kata tidak cukup. Ia mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar. Suatu sore, ia memanggil 2 orang preman dari desa sebelah, menyuruh mereka merusak sapi Raras atau setidaknya menakut-nakuti gadis itu agar takut memasuki hutan. Raras sedang menuntun sapi pulang ketika Kuma berhenti mendadak, menatap ke arah jalan yang tampak sepi tapi tidak wajar. Ia menggeram pelan, suara yang membuat Raras menegang. "Ada apa, Kuma?" Raras bertanya, menatap monyet putih itu. Kuma mengibaskan tangannya dan meloncat dari pundak Raras ke ranting pohon, menatap jauh ke arah jalan desa. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul 2 pria tinggi besar membawa tongkat dan ranting panjang. Mereka berjalan lambat, menatap sapi-sapi Raras dengan niat jahat. Raras menelan ludah. Ia tahu ini adalah ancaman nyata. "Kuma, kita harus melindungi sapi-sapi ini," bisiknya. Monyet itu mengangguk, lalu melompat di depan sapi, menatap para pria dengan mata tajam. Pria-pria itu tersenyum sinis. "Hei, gadis kecil, siapa kamu? Kita cuma ingin sapi-sapimu, bukan kamu." Raras mengangkat kepala, menarik napas panjang. "Sapi-sapi ini bukan milik kalian. Kembalilah sekarang, atau kalian akan menyesal." Kuma mulai bergerak cepat. Ia melompat dari ranting ke ranting pohon, memimpin sekelompok monyet kecil yang tinggal di hutan. Mereka menciptakan kekacauan, melemparkan batu kecil dan ranting, membuat para preman kehilangan keseimbangan. Sapi-sapi Raras, yang merasa aman dengan kehadiran monyet-monyet itu, tetap tenang dan tidak panik. Raras merasakan keberanian luar biasa mengalir di dalam dirinya. Ia menepuk punggung sapi terdekat, sambil berbisik, "Kamu bisa, teman-teman. Kita bisa melalui ini." Preman-preman itu akhirnya mundur, kaget dengan kemampuan monyet-monyet hutan dan keberanian Raras. Mereka lari, meninggalkan sapi-sapi tanpa cedera. Raras tersenyum lega, menatap Kuma yang duduk di atas batu dengan pandangan waspada. "Kamu hebat, Kuma. Aku tidak akan pernah bisa melakukannya tanpamu," kata Raras lirih. Monyet itu mengibaskan tangan kecilnya, seolah menjawab, "Aku selalu di sini untukmu." Keesokan harinya, Raras memutuskan untuk menunjukkan hasil panen dan sapi-sapinya ke pasar desa. Ia ingin orang-orang melihat bahwa kesuksesannya bukan karena sihir jahat, tetapi kerja keras, ketulusan, dan sedikit bantuan dari alam. Orang-orang desa, yang awalnya ragu, mulai melihat kebenaran. Mereka kagum ketika Raras menjelaskan bagaimana ia menjaga sapi, menanam tanaman herbal, dan memelihara hutan. Beberapa mulai meniru cara Raras, berharap desa mereka juga makmur. Namun, Siti dan Dewi tidak menyerah. Mereka mulai merencanakan cara lain untuk menjatuhkan Raras, mencoba mengadu domba tetangga dengan menyebarkan berita palsu tentang Raras mengambil lebih banyak dari alam untuk dirinya sendiri. Juragan Suroto pun tidak tinggal diam.
ia mendekati beberapa tetua desa, mencoba meyakinkan mereka bahwa Raras adalah ancaman bagi keseimbangan desa. Tetapi para tetua mulai ragu. Melihat hasil nyata dari usaha Raras, sapi sehat, hasil panen melimpah, dan desa mulai makmur, mereka menyadari bahwa gadis itu membawa manfaat, bukan kerugian. Raras merasa lega, tetapi hatinya tetap waspada. Ia tahu iri hati dan kebencian manusia bisa muncul kapan saja. Maka ia kembali mengunjungi hutan rahasia bersama Kuma. Di sana, mereka menemukan tanaman-tanaman baru, sumber air yang lebih bersih, dan beberapa batu berkilau yang bisa dijadikan obat. Hutan selalu memberkati kita, Kuma, tapi kita harus tetap bijak, kata Raras sambil menatap sumber air kecil itu. Kuma duduk di sampingnya, menepuk pundaknya dengan lembut, seakan memberi pesan, kita akan selalu dilindungi. Malam itu, Raras duduk di samping ayahnya, memikirkan semua kejadian yang baru saja terjadi. Ia tersenyum pelan, tetapi ada rasa tanggung jawab yang besar. Ayah, aku mulai mengerti, kekayaan bukan hanya tentang uang. Ini tentang bagaimana kita menjaga alam, membantu orang lain, dan tetap jujur, ucapnya. Ayahnya mengangguk penuh bangga. Nak, kamu benar. Banyak orang hanya melihat hasil akhir, tapi mereka lupa proses dan hati yang tulus. Kamu berbeda, Raras. Itu sebabnya alam dan Kuma selalu bersamamu, kata ayahnya. Raras tersenyum, menatap Kuma yang tidur di sampingnya. Ia tahu, perjalanan menuju kemakmuran yang sesungguhnya hampir tercapai. Masih ada banyak tantangan, Siti, Dewi, Juragan Suroto, tetapi Raras mulai memahami satu hal, keajaiban akan selalu datang kepada mereka yang bekerja keras, jujur, dan peduli pada alam serta sesama. Di luar jendela, hujan deras menetes di dedaunan. Raras menatap tetesan air itu, merasakan kedamaian sekaligus semangat baru. Dengan Kuma di sisinya, ia siap menghadapi apapun, baik ancaman, iri hati, maupun rintangan yang lebih besar. Monyet putih itu menepuk pundaknya lagi, menatap ke arah jendela. Raras tersenyum, menepuk kembali tangan kecil itu. Besok, kita akan menanam lebih banyak tanaman, merawat hutan, dan membantu desa. Dunia akan melihat keajaiban kita, Kuma, dan ini baru permulaan. Hutan di sekeliling mereka berbisik lembut, seolah menyetujui. Keajaiban yang sebenarnya, Raras tahu, akan segera tiba. Pagi itu, desa Waringin Sari diselimuti kabut tipis, sementara sinar matahari menembus perlahan melalui pepohonan. Raras terbangun lebih awal, seperti biasa, dan segera melihat Kuma yang sudah menunggu di jendela. Mata monyet putih itu bersinar penuh semangat, seolah menandakan hari ini akan menjadi hari yang istimewa. Raras menatap sapi-sapinya di padang rumput, yang kini tampak lebih sehat, gemuk, dan lincah dari sebelumnya. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa keberhasilan gadis penggembala itu kini nyata. Bukan sekadar rumor atau keberuntungan, tetapi hasil dari kerja keras, ketulusan hati, dan keajaiban hutan yang selalu membimbingnya. Kuma meloncat ke pundak Raras, menepuk bahunya dengan lembut. Kamu tahu, Kuma, ini semua berkat kita. Kita berhasil menjaga alam, merawat sapi, dan tetap jujur. Semua ini akhirnya membuahkan hasil, kata Raras dengan senyum bahagia. Hari itu, Raras memutuskan untuk membawa hasil panen dan susu sapi ke pasar desa sekaligus memperkenalkan produk baru, obat herbal dan tanaman langka yang ia temukan di hutan rahasia. Warga desa menatapnya dengan kagum, menyadari bahwa gadis kecil yang dulu dianggap miskin dan lemah kini menjadi sumber kemakmuran bagi desa mereka. Raras, bagaimana kamu bisa melakukan semua ini?
Tanya salah satu tetua desa. Raras tersenyum tipis. Hanya dengan kerja keras, menjaga hati, dan menghormati alam, jawabnya. Ia tidak menceritakan tentang keajaiban hutan secara rinci, karena ia tahu beberapa hal memang harus tetap menjadi rahasia alam. Di pasar, Kuma bergerak lincah, menarik perhatian anak-anak dan orang dewasa. Monyet putih itu menjadi simbol keberanian dan keajaiban, bukan hanya bagi Raras, tetapi juga bagi seluruh desa. Orang-orang mulai belajar bahwa alam, binatang, dan ketulusan bisa membawa kemakmuran jika dijaga dengan benar. Namun tidak semua pihak senang. Siti, Dewi, dan Juragan Suroto masih menyimpan iri hati. Mereka menyusun rencana terakhir untuk menghentikan Raras. Juragan Suroto bahkan mencoba mengadu domba tetua desa, mengklaim bahwa Raras memonopoli hutan dan merugikan warga lain. Raras merasakan tekanan itu, tetapi ia tidak takut. Ia tahu, keajaiban yang sesungguhnya bukan hanya di harta atau kekayaan, tetapi di hati yang tulus dan keberanian menghadapi tantangan. Ia menatap Kuma. Kuma, apapun yang terjadi, kita harus tetap bersikap benar. Keajaiban selalu datang kepada mereka yang tulus, katanya. Monyet itu mengangguk, matanya bersinar penuh keyakinan. Hari berikutnya, Juragan Suroto mencoba mendatangi hutan rahasia untuk menghentikan Raras. Namun begitu ia masuk, akar-akar pohon besar seakan menahan langkahnya, ranting-ranting bergerak, dan suara monyet-monyet terdengar di sekelilingnya. Kuma memimpin gerombolan monyet putih, menciptakan kekacauan yang membuat juragan panik dan melarikan diri. Raras menatap dari kejauhan, tenang. Ia tahu bahwa alam selalu melindunginya. Tidak perlu ia berperang secara fisik. Keajaiban hutan dan kesetiaan Kuma sudah cukup untuk menjaga semuanya. Seiring waktu, usaha Raras mulai membuahkan hasil yang luar biasa. Desa yang tadinya suram kini berubah menjadi desa makmur. Sapi-sapi yang sehat, sawah yang subur, dan tanaman herbal yang langka membuat warga desa mulai meniru cara Raras. Keajaiban yang dulu dianggap mustahil kini menjadi nyata. Raras juga mulai menolong orang-orang yang membutuhkan. Ia membagikan hasil panennya, membantu tetangga yang sakit dengan tanaman herbal, dan mendidik anak-anak desa untuk mencintai alam serta menjaga hutan. Keajaiban yang datang tidak hanya membawa kekayaan materi, tetapi juga kekayaan hati bagi seluruh desa. Siti dan Dewi, yang dulu iri, kini mulai menyesali perbuatan mereka. Melihat kebaikan Raras yang konsisten dan keberhasilannya yang nyata, mereka mulai belajar bahwa iri hati tidak membawa hasil. Juragan Suroto pun akhirnya sadar bahwa gadis penggembala itu bukanlah ancaman, tetapi seorang pemimpin alami yang mampu membawa desa menuju kemakmuran. Pada suatu malam yang tenang, Raras duduk di tepi hutan bersama Kuma. Sinar bulan menembus dedaunan, menciptakan bayangan lembut di sekitar mereka. Raras menatap sapi-sapi yang tidur di padang rumput, mendengarkan suara gemericik sungai, dan merasakan ketenangan yang luar biasa. Kuma, lihat semua ini. Semua berkat kita, semua berkat keajaiban yang datang dari hati dan alam, katanya. Monyet itu menepuk pundaknya, seakan menyetujui. Raras menutup mata sejenak, bersyukur. Ia tahu, perjalanan hidupnya telah berubah total. Gadis penggembala miskin itu kini menjadi simbol harapan, kemakmuran, dan kebaikan bagi desa dan alam sekitarnya. Keajaiban tidak lagi sekadar mimpi, ia nyata, dan Raras menjadi saksi hidupnya. Hari-hari berikutnya, desa Waringin Sari berkembang pesat. Rumah-rumah diperbaiki, jalan desa bersih, anak-anak belajar dengan gembira, dan penduduk mulai hidup sejahtera. Raras dikenal sebagai gadis penggembala yang membawa perubahan,
sementara Kuma menjadi teman setia dan pelindung hutan. Raras tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia tetap tinggal di rumah sederhana bersama ayahnya, menjaga sapi, merawat hutan, dan mengajarkan nilai kebaikan pada seluruh desa. Keajaiban yang datang melalui Kuma dan hutan telah membawa kekayaan yang sesungguhnya, kebahagiaan, ketenangan, dan keharmonisan antara manusia dan alam. Pada akhirnya, Raras menyadari satu pelajaran berharga. Kekayaan sejati bukan hanya tentang uang atau harta benda, tetapi tentang keberanian, ketulusan, dan kemampuan untuk menjaga hati serta alam di sekitar kita. Kuma, monyet putih yang selalu setia, telah menjadi simbol dari semua itu, keajaiban yang nyata, namun lahir dari cinta dan ketulusan. Di bawah cahaya bulan, Raras tersenyum, memandang hutan, sapi-sapinya, dan desa yang makmur. Ia tahu, keajaiban itu akan terus berlanjut selama hati tetap tulus, dan alam dijaga dengan cinta. Dan begitu, kisah gadis penggembala Raras berakhir dengan kebahagiaan, kemakmuran, dan keajaiban yang nyata, sebuah cerita tentang keberanian, kesetiaan, dan keindahan hidup yang lahir dari hati yang tulus dan persahabatan yang ajaib.